نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن Ada dua poin yang ingin dibahas dalam tambahan ini, tadi sempat terlewat. Poin pertama, bahwa huruf alif sebagaimana tadi telah disebutkan itu sifatnya adalah sifat-sifat yang memang tidak disebutkan oleh Imam Ibnul Jazari, karena yang disebut Imam Jazari nggak ada huruf alifnya semua. Maksudnya begini, syadiduha lafzu ajid kotin bakat, nggak ada alif, maka berarti alif sifatnya rakhawah. Kemudian mahmusuha fahathahu syakhsun sakat, berarti alif bukan hams, berarti alif apa? Jahar. Kemudian sab'u alwin khussadatin qid, alif bukan isti'la, berarti alif istifal. Kalau sudah istifal pasti infitah. Maka alif punya 4 sifat. Apa saja? Jahar, kemudian rikhwah, kemudian istifal, kemudian infitah. Yang jadi polemik ada di poin yang kelima, bahwa tadi disebutkan idlaq dan ismat itu berkaitan erat dengan apa? Makhraj. Berkaitan erat dengan makhraj kan? Ya. Sedangkan alif makhrajnya sendiri muqaddar. Makhrajnya sendiri muqaddar, tidak bisa ditahqiq, tidak bisa kita tentukan di mana. Maka Imam Ibnul Jazari dalam kitab At-Tamhid, Al-Imam Ibnul Jazari dalam kitab At-Tamhid mengatakan alif ini tidak disifati dengan idlaq, juga tidak disifati dengan ismat. Walaupun sebagian ulama tetap memasukkan alif sebagai huruf ismat. Kenapa alasannya? Ya karena enggak disebutin di idlaq. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau kita lihat keadaan makhrajnya alif, sebetulnya sepertinya akan lebih tepat kalau kita katakan alif memang tidak bisa disifati dengan idlaq, juga tidak bisa disifati dengan ismat. Begitu. Karena begini, misalnya huruf lam itu huruf idlaq. Ketika mengucapkan lam dengan alif, ya la, yang keidlakannya itu kan bukan keidlakan alifnya, tapi keidlakan lamnya. Atau misalnya huruf dhad, kita baca do, maka untuk alifnya itu seperti tidak berpengaruh apa-apa di sana itu. Kenapa? Karena alif selalu bergantung pada huruf sebelumnya. Termasuk juga dari sisi tebal dan tipisnya. Jadi untuk huruf alif, apakah dia termasuk idlaq dan ismat? Maka ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan dia tidak termasuk idlaq, juga tidak termasuk ismat. Jadi kalau ada pertanyaan jawabannya seperti itu juga boleh. Alif tidak termasuk idlaq dan ismat juga boleh. Atau misalnya jawabannya alif termasuk huruf ismat. Alasannya kenapa? Karena tidak termasuk huruf idlaq, juga diperbolehkan. Itu pendapat yang kedua. Tapi kalau dijawab dengan dua pendapat ini sekaligus, sebagian ulama mengatakan demikian, sebagian ulama mengatakan demikian. Oh, itu lebih bagus lagi jawabannya. Seperti itu. Ini untuk huruf alif. Ya, jadi alif punya sifat lazimah, jahar, rikhwah, istifal, infitah. Adapun idlaq dan ismat diperselisihkan. Kenapa diperselisihkan? Karena memang untuk makhrajnya pun dia muqaddar, bukan muhaqqaq. Dan ini berlaku juga untuk huruf mad yang lain. Jadi ishtirak ya. Berkumpul huruf alif, waw, mad, ya, mad sifatnya sama. Alif, waw, mad, ya, mad sifatnya sama. Kemudian poin yang kedua, itu poin yang pertama alif. Poin yang kedua, ini biasanya ada yang nanya, tapi tadi nggak ada yang nanya. Huruf waw, ismat atau idlaq? Ismat atau idlaq huruf waw? Ismat. Akan tetapi secara makhraj dia sangat dekat dengan ujung lidah, dengan dzalq. Ini kan mengherankan. Kok waw yang makhrajnya sama-sama dengan ba, mim, dan juga dekat dengan fa, lam, dan nun tidak termasuk idlaq? Ini mengherankan. Pertanyaannya, apa alasannya?
Apa alasannya huruf waw tidak termasuk idlaq, malah masuk ke ismat? Khair. Ada 2 poin yang menjadi sebab. Yang pertama, bahwa huruf waw makhrajnya tidak benar-benar berada di ujung. Tidak benar-benar berada di ujung. Sedangkan idlaq mengharuskan huruf yang makhrajnya di ujung. Baik itu ujung lidah, lam dan nun, atau ujung bibir, fa, ba, dan mim. Sedangkan waw tidak di ujung, tapi di mana? Di antara 2 bibir. Kalau kita mau detailkan seperti itu, waw itu tidak berasal dari ujung bibirnya, tapi berasal dari antara 2 bibir, bukan di ujungnya. Sehingga dia tidak masuk makna dzalq, tidak termasuk makna dzalq. Ini dari sisi makhrajnya. Yang kedua, dari sisi kaifiyahnya, cara mengucapkannya, waw juga berbeda dengan huruf yang lain. Kalau huruf yang lain itu langsung diucapkan dengan cara membenturkan atau tasadum makhraj, kemudian ditabaudkan ketika berharokat. Tapi kalau waw itu enggak. Waw itu tidak. Waw itu ketika sukun tidak benar-benar tasadum. Au. Yang tasadumnya apa dengan apa? Tidak benar-benar tasadum. Au. Dan ketika berharokat, walaupun dia memang terlihat tabaud, akan tetapi tidak langsung dijauhkan dari makhraj. Harus ngapain dulu? Harus monyong dulu. Wa, wi, wu. Coba bandingkan dengan huruf ba. Ba. Langsung kan? Ba. Coba waw. Wa. Nggak bisa waw itu diucapkan begini, langsung dijauhkan. Wah, nggak bisa. Wah, nggak bisa langsung dijauhkan. Tetap harus dia ada tasodum dulu yang lambat karena memonyongkan. Wah. Jadi untuk poin yang kedua ini analoginya bahwa huruf waw walaupun dia rumahnya di Kalimantan, tapi kalau pengen keluar negeri dia ini taat administratif, taat administrasi ya orangnya gitu ya, si waw ini. Kalau huruf fa, mim, nun, lam, dan ro itu kalau mau keluar negeri tinggal lompat pagar. Kalau waw ini nggak mau, yang ngurus paspor dulu, visa dulu, baru kemudian dia keluar. Ya analoginya begitu, makannya tetap lambat keluarnya. Ya analoginya seperti itu. Kenapa? Dengan memonyongkan bibir itu membuat waw tidak bisa keluar dengan cepat seperti huruf yang lainnya yang berada di sekitar dzalq. Demikian mungkin yang bisa disampaikan ya berkaitan dengan tambahan huruf alif dan juga huruf waw dalam bab al-idlaq wal ismad. تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا